Setiap negara di muka bumi ini terjerat hutang. Amerika Serikat kini menanggung beban lebih dari 38 triliun dolar, angka tertinggi dalam sejarah mereka. Uni Eropa memikul sekitar 14 triliun, Jepang hampir 9 triliun. Bahkan negara kaya minyak seperti Arab Saudi atau raksasa ekspor seperti Jerman dan China, semuanya berhutang dalam jumlah yang fantastis. Namun, disinilah paradoksnya. Jika semua orang berhutang, lantas, kepada siapa sebenarnya hutang itu harus dibayar? Ini adalah kronik kapital di mana uang, kekuasaan, dan sejarah saling berbenturan, dan tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Hutang bukan sekadar beban, ia adalah arsitektur. Tulang punggung dunia modern, setiap perang, setiap krisis, setiap kejayaan dan kehancuran ekonomi. Semuanya berdiri di atas kerangka tak kasat mata dari janji bayar ini. Dan jika Anda menelusuri rantai kreditur ini cukup jauh, Anda akan menemukan sesuatu yang meresahkan. Dunia tidak berhutang kepada siapapun secara spesifik, dunia berhutang pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti semua orang mendapat keuntungan yang sama. Untuk memahami bagaimana kita sampai di titik ini, sebuah planet yang tenggelam dalam total hutang lebih dari 315 triliun dolar, hampir 3 kali lipat ukuran ekonomi global kita, perlu kembali ke awal mula. Berabad-abad sebelum gesekan kartu kredit pertama atau transfer digital, gagasan tentang hutang negara lahir bukan di Wall Street, melainkan di medan perang. Pada tahun 1694, Inggris sedang berperang melawan Prancis dan kehabisan emas. Raja berpaling pada para saudagar untuk meminta bantuan sebagai imbalan atas aliran pembayaran bunga permanen yang dijamin oleh pajak masa depan. Mereka membiayai sang raja untuk mengelola kesepakatan baru ini. Bank of England diciptakan. Ini adalah langkah revolusioner. Negara kini bisa membelanjakan uang yang bahkan belum dimilikinya. Dan sebagai gantinya, para pemberi pinjaman menerima sesuatu yang tak ternilai. Sebuah janji dari pemerintah, janji yang bisa diperdagangkan, dibeli, atau dijual. Itulah momen kelahiran obligasi pemerintah. Benih dari sistem keuangan modern, Prancis menirunya, Belanda menyempurnakannya. Amerika Serikat yang baru merdeka mengadopsinya untuk mendanai revolusi dan ekspansi mereka ke barat. Hutang negara bukan lagi tanda kegagalan, melainkan tolak ukur kredibilitas. Kemampuan untuk meminjam adalah kemampuan untuk berkuasa. Dulu, kekaisaran menaklukkan wilayah untuk mengeruk emas. Kini, mereka menerbitkan obligasi untuk mengeruk bunga. Medan perang berubah menjadi neraca keuangan. Melompat 3 abad ke depan, dan hutang telah menjadi komoditas ekspor paling dominan di dunia. Amerika Serikat berhutang 38 triliun dolar, Jepang lebih dari 9 triliun, dan pinjaman global bertambah setara dengan 1 triliun dolar. Setiap 100 hari, setiap negara berhutang. Setiap bank memberi pinjaman. Setiap warga negara lewat pajak, tabungan, dan dana pensiun adalah debitur sekaligus kreditur. Tapi siapa sebenarnya yang memegang ujung tali yang lain? Mari kita mulai dengan Amerika Serikat. Karena hutang mereka bukan hanya masalah nasional, tapi global. Dari 38 triliun dolar itu, sekitar separuhnya dipegang oleh publik, artinya terhutang kepada investor, bukan kepada bagian lain dari pemerintah. Sekitar 2/3 dari investor tersebut adalah bank-bank Amerika, dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi, dan Federal Reserve itu sendiri. Sepertiga sisanya sekitar 9 triliun berada di tangan asing. Jepang adalah pemegang terbesar dengan sekitar 1 triliun dolar, disusul oleh Cina dengan sekitar 800 miliar. Kemudian Inggris, Luxembourg, dan Belgia. Jadi, ketika orang berkata Amerika berhutang nyawa pada Cina, itu benar, tapi hanya sekitar 2% dari totalnya. Sebagian besar hutang Amerika adalah kepada Amerika sendiri. Departemen Keuangan menerbitkan obligasi, bank dan dana investasi membelinya. Federal Reserve sering membelinya kembali, menciptakan dolar baru dalam prosesnya. Rakyat Amerika membayar pajak untuk mendanai bunga obligasi tersebut, yang kemudian mengalir kembali ke rekening pensiun rakyat Amerika. Ini adalah cermin yang memantul tanpa henti. Hutangnya nyata, tetapi krediturnya hanyalah refleksi dari sistem yang sama. Dan siklus ini bukan hanya milik Amerika, ini berskala global. Jepang meminjamkan ke AS lewat obligasi Treasury. ASEAN meminjamkan ke Eropa lewat IMF. Eropa meminjamkan ke negara berkembang lewat Bank Dunia. Negara berkembang, pada gilirannya, meminjamkan kembali ke negara maju dengan memarkir cadangan devisa dan membeli obligasi. Barat. Ini adalah permainan lempar bola panas global. Bedanya, bola itu terbuat dari janji-janji kosong. Setiap negara memegang surat hutang negara lain. Setiap janji dijamin oleh janji lainnya.
Ini seperti meja poker, di mana setiap pemain meminjam koin taruhan dari pemain di sebelahnya. Dan satu-satunya aturan yang menjaga permainan tetap hidup adalah tidak ada yang boleh berdiri meninggalkan meja. Namun, ada lapisan keempat yang paling berkuasa dari semuanya. Pasar itu sendiri. Di balik setiap obligasi pemerintah, terdapat jaringan institusi, hedge funds, dana pensiun, sovereign wealth funds, dan bank sentral yang mengelola aset puluhan triliun dolar. Merekalah wasit kredit yang sesungguhnya. Mereka yang memutuskan bangsa mana yang bisa meminjam dengan murah, dan mana yang harus membayar mahal demi kelangsungan hidup. Ketika mereka kehilangan kepercayaan, mata uang runtuh, pemerintahan jatuh, dan seluruh ekonomi bisa dirombak total dalam semalam. Demokrasi menentukan siapa yang memerintah, pasar menentukan siapa yang bertahan. Dan sang pembuat pasar utama, imam besar di zaman modern sistem ini, adalah bank sentral. Bank sentral tidak sekadar mengelola hutang, mereka memproduksinya. Setiap kali Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa membeli obligasi pemerintah, mereka menciptakan uang baru sebagai gantinya. Liabilitas di satu neraca keuangan menjadi aset di neraca lain. Setiap dolar yang beredar mewakili unit hutang di tempat lain. Tidak ada yang namanya uang bebas hutang. Setiap koin, setiap lembar uang, setiap dolar digital memiliki surat hutang tak kasat mata yang terukir di permukaannya. Selama beberapa dekade, siklus ini bertahan berkat satu hal, kepercayaan. Selama investor percaya, pemerintah akan membayar bunganya bahkan jika pokok hutangnya tidak pernah lunas, mesin ini akan terus berputar. Tapi apa jadinya? Jika kepercayaan itu goyah, kita sudah pernah melihatnya. Di Yunani tahun 2010, hutang pemerintah menjadi tak terbayar. Pemegang obligasi panik, imbal hasil melonjak, Bank Sentral Eropa dan IMF turun tangan. Tapi penyelamatan mereka datang dengan syarat. Penghematan ketat austerity, kenaikan pajak, pemangkasan anggaran, dan pengangguran massal. Bagi satu generasi utuh, dana talangan hanyalah kata lain dari pengorbanan. Di Argentina, gagal bayar berulang kali mengubah hutang menjadi kutukan nasional. Di Sri Lanka, kelangkaan bahan bakar dan keruntuhan politik terjadi ketika pemerintah kehabisan mata uang asing untuk membayar pinjaman. Ketika sistem rusak, para kreditur tiba-tiba menampakkan wujud aslinya. IMF, lembaga pemeringkat, para pemegang obligasi anonim yang mencekik leher sebuah bangsa. Namun anehnya, bahkan setelah kehancuran, logika yang sama dimulai kembali. Pinjaman baru menggantikan yang lama. Hutang lama direstrukturisasi. Mesin direset dengan nama baru di neraca yang sama. Itu karena di abad ke-21, hutang tidak dirancang untuk dilunasi. Ia dirancang untuk diputar terus-menerus rolled over. Pemerintah hari ini tidak benar-benar berencana melunasi hutang mereka. Tidak sekarang, tidak selamanya. Itu bukan konspirasi, itu kebijakan. Ketika Anda atau saya mengambil pinjaman, kita diharapkan untuk melunasi pokoknya. Tapi pemerintah beroperasi dengan cara berbeda. Mereka memperlakukan hutang seperti langganan berjalan menerbitkan obligasi baru untuk membayar yang lama. Sebuah proses yang disebut ekonom sebagai refinancing. Bunga menjadi produk utamanya. Uang sewa yang dibebankan demi stabilitas ekonomi global sekarang bergantung pada uang sewa itu. Bak seekor hiu yang harus terus berenang agar bisa bernapas. Sistem keuangan global hari ini berjalan di atas kepercayaan, bukan pelunasan. Amerika Serikat tidak akan pernah melunasi hutang 38 triliun dolarnya. Mereka akan melakukan refinancing selamanya. Jepang telah memutar hutang mereka selama puluhan tahun. Kini melebihi 250% dari PDB. Namun imbal hasil obligasi pemerintah mereka tetap mendekati nol. Investor tidak menunggu untuk dibayar lunas. Mereka menunggu untuk memperbarui kesepakatan. Mengapa? Karena bagi mereka, hutang pemerintah adalah jaminan paling aman yang pernah ada. Obligasi Treasury AS tidak dilihat sebagai kewajiban. Ia adalah aset, fondasi pasar global. Dana pensiun memegangnya. Bank menggunakannya sebagai jaminan. Bank sentral memperlakukannya sebagai uang. Sistem ini bergantung pada pemerintah yang tidak pernah melunasi hutang mereka karena jika mereka melakukannya, dunia akan kehilangan instrumen keuangannya yang paling terpercaya. Bayangkan jika Washington tiba-tiba memutuskan untuk melunasi setiap sen hutangnya, bank dan dana investasi di seluruh dunia tiba-tiba akan kehilangan aset mereka yang paling stabil. Pasokan dolar akan menyusut drastis, memicu deflasi dan kehancuran. Melunasi hutang justru akan menghancurkan hal yang membuat ekonomi berfungsi. Jadi pemerintah melakukan sebaliknya. Mereka terus menerbitkan lebih banyak, bukan secara sembrono, tapi secara ritmis. Hutang menjadi semacam detak jantung bagi kapitalisme itu sendiri, berdenyut melalui setiap pensiun, hipotek, dan pasar di bumi. Dan itulah sebabnya, ketika politisi bicara tentang menyeimbangkan anggaran,
atau melunasi hutang negara, mereka sedang menjajakan ilusi. Tujuannya bukan untuk menghilangkan hutang, tujuannya adalah menjaganya tetap berkelanjutan, bisa dilayani, dan cukup diminati agar sistem tidak pernah berhenti mempercayainya. Karena begitu kepercayaan pudar, angka-angka tidak lagi berarti, keyakinan runtuh, suku bunga melonjak, dan ekonomi yang dibangun sepenuhnya di atas janji-janji yang diputar akan berhenti total. Itulah rahasia sebenarnya dari hutang negara. Rencananya bukan untuk melunasi. Rencananya adalah membuat dunia percaya bahwa mereka akan melunasinya. Ini adalah lingkaran kepercayaan yang tertutup. Dan selama kepercayaan itu bertahan, angka-angkanya bisa ditarik tanpa batas. Tapi kepercayaan tidak didistribusikan secara merata. Ketika kita berkata kita berhutang pada diri kita sendiri, itu hanya setengah kebenaran. Pembayaran bunga tidak mengalir merata ke seluruh masyarakat. Ia mengalir ke atas dari pembayar pajak dan pekerja, menuju institusi dan investor yang memegang surat hutang itu. Dengan kata lain, hutang bukan sekadar transfer antar negara. Ini adalah transfer antar kelas sosial. Itulah sebabnya ketimpangan global dan hutang global meningkat beriringan. Sistem ini memberi imbalan kepada mereka yang memiliki hutang sebagai aset dan menghukum mereka yang hanya membayarnya. Jika ini terdengar familiar, itu karena ini adalah cerita yang sama, namun dalam skala raksasa. Dari rumah tangga ke negara, dari negara ke planet ini. Kreditur bukanlah penjahat. Debitur bukanlah korban. Mereka adalah dua sisi dari mesin yang sama. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika mesin kehabisan bahan bakar. Ketika pinjaman baru tidak bisa lagi mengejar janji-janji yang dibuat sebelumnya. Saat itulah, pertanyaan siapa krediturnya berhenti menjadi abstrak dan mulai menjadi masalah personal. Karena di puncak piramida global ini, tidak ada satu wajah pun yang bisa disalahkan. Bukan China, bukan Wall Street, bukan IMF, melainkan mereka semua. Dan kita, sistem keuangan modern telah mengubah hutang itu sendiri menjadi uang. Pemerintah menerbitkannya, bank melipat gandakannya, investor memperdagangkannya, dan warga negara bergantung padanya. Batas antara debitur dan kreditur telah kabur hingga tak dikenali. Dulu, hutang berarti perbudakan. Hari ini, ia berarti keseimbangan. Tapi jika keseimbangan itu sampai guncang, jika kepercayaan itu patah, ilusi pun berakhir. Dan kita akan kembali mengingat apa itu hutang yang sebenarnya. Sebuah janji yang tidak bisa ditepati selamanya. Jika ini membuka mata Anda pada perspektif baru, tekan tombol subscribe. Sejarah punya jawabannya. Saya akan tunjukkan di mana mencarinya.